Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersua kembali bersama saya Eka Merdeka Sari hadir di layar kaca televisi Peduli Anda. Dari studio kami tentunya TV Peduli Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Dan tentunya di kesempatan ini layak untuk Anda simak dan sayang sekali jika Anda lewatkan tema yang menarik sekali akan kita ulas di kesempatan pagi menjelang siang hari ini seputar bagaimana kemudian pemerintah kita berupaya menggeliatkan kembali sektor usaha di dalam negeri, terutama yang berdampak parah akibat pandemi virus corona. Tentunya perekonomian Indonesia kita harapkan dapat pulih ya secara bertahap dan terhindar dari jurang resesi diterjang oleh badai virus ini. Tapi bagaimana kemudian di wilayah Kota Parepare dan sekitarnya? Ada di studio bersama saya, kita ucapkan selamat datang Bapak Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Parepare, Bapak Basuki Busra SMSI. Selamat pagi Bapak. Pagi. Sehat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini temanya menarik, bagaimana kita strategi menumbuhkan, kemudian selain menumbuhkan, yang paling saya sedikit menambah daripada tema kita itu menjaga. Iya. Ya, menjaga kegiatan usaha Iya. di masa pandemi. Meskipun 2021 ada angin segar dilonggarkannya, tetapi tentunya ini tidak boleh kemudian kita terlena karena perkembangan bahkan virus ini terus bermutasi seperti itu. Tapi bagaimana untuk wilayah Kota Parepare untuk lihat entrepreneurnya Pak? Silakan. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya diundang di tempat yang menurut saya sangat layak untuk kita tampilkan. Sekedar informasi saja bahwa Kota Parepare ini adalah kota yang terus berkembang, punya daya saing yang cukup bagus. Kita punya leadership dan sumber daya manusia yang menurut saya sangat layak untuk kita berjuang di masa pandemi. Nah, Bu Ika, jadi perlu saya sampaikan bahwa Kota Parepare ini adalah kota yang tidak begitu sulit ya untuk di-manage karena wilayahnya yang kecil, tidak begitu luas, namun strategis dari banyak hal. Nah, di masa pandemi ini adalah masa yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya, sehingga tidak ada satupun kota di Indonesia ini yang memang dirancang khusus penganggarannya atau APBD-nya untuk menghadapi pandemi seperti ini. Betul, betul. Nah, sehingga dibutuhkan kemampuan adaptif, kemampuan adaptif. Nah, apa yang dilakukan pemerintah Kota Parepare menghadapi pandemi ini? Pertama adalah kita menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang sifatnya linear, yang berasal dari pusat, terutama kebijakan-kebijakan Presiden dalam mengatasi pandemi. Ada juga kebijakan-kebijakan untuk mengatasi penurunan aktivitas ekonomi akibat physical distancing. Jadi dua hal ini harus kita jaga. Bapak Presiden itu selalu mengatakan bahwa ada rem, ada gas. Iya, ada rem, ada gas. Kalau kita tidak mengerem, berarti tingkat reproduksi dari penyebaran virus COVID itu bisa naik. Tapi kalau kita gas terus juga, tidak digas aktivitas ekonomi ini, seperti kata orang, kita bisa mati bukan karena corona, tetapi karena kita tidak bisa membeli lagi, tidak bisa makan, tidak bisa hidup, dan seterusnya. Nah, rem dan gas ini harus memang dimainkan. Ada seninya, Bu Ika. Ya. Ada seninya, sehingga pemerintah Kota Parepare melalui Bapak Wali Kota, kita memainkan peran ini sangat hati-hati. Saya yakin tidak ada satupun pemimpin daerah yang mau melihat rakyatnya menderita. Baik karena corona, baik juga karena persoalan ekonomi. Itu yang utama. Iya, nah kita tidak takut untuk tidak populer. Termasuk kebijakan ketika pemerintah membatasi jam-jam operasional bagi aktivitas-aktivitas sektor ekonomi, khususnya misalnya kafe yang beroperasi di malam hari. Padahal kita tahu bahwa Parepare itu adalah kota yang 2 kali lipat aktivitasnya di malam hari.
2 kali lipat. Tentu ini hal yang sangat beresiko. Tetapi pemerintah juga sangat sayang rakyatnya, sehingga kita harus melakukan pembatasan-pembatasan ini. Nah, pembatasan ini bukan penutupan, ya, bukan penutupan. Jadi diharapkan tetap ada sektor yang bisa berjalan, meskipun ada memang beberapa sektor yang sama sekali tidak bisa berjalan di masa pandemi. Nah, kalau kita lihat secara makro, tidak ada satupun negara misalnya atau daerah di Indonesia kecuali mungkin Papua itu yang tidak mengalami penurunan aktivitas ekonomi, baik dari sisi pertumbuhan, kemudian inflasinya sudah mulai jatuh juga di bawah 2. Nah, ini menunjukkan fakta-fakta generik, fakta-fakta umum yang tidak bisa kita hindari. Nah, kalau kita bicara lebih khusus lagi Kota Parepare, ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa perekonomian Parepare itu di-drive oleh APBD. Distimulus oleh APBD. Sektor swasta kita atau sektor industri kita itu belum menjadi sektor yang bisa mendrive aktivitas ekonomi di Kota Parepare. Sehingga volatilitas atau fluktuasi aktivitas ekonomi di Kota Parepare itu sangat bergantung pada seberapa cepat pemerintah bisa mencairkan dana-dana yang ada di APBD. Nah, coba kita perhatikan fakta-faktanya. Jika APBD belum dicairkan, aktivitas pasar itu sedikit lesu. Betul. Sedikit lesu. Berbanding lurus. Iya. Tapi kalau sudah terjadi pencairan, sudah terjadi pelelangan, sudah terjadi transaksi-transaksi yang distimulus oleh APBD, maka aktivitas ekonomi kita juga itu sudah mulai bergerak. Nah, ini yang saya maksud, perekonomian kita masih didrive oleh APBD, seperti itu. Oke, baik. Ya. Ini sebenarnya kalau saya situasi ini bukan masalah tapi tantangan sebenarnya, bagaimana kita masuk di era baru dan kemudian kita memang mau tidak mau dipaksa harus kreatif di kondisi saat ini, khususnya teman-teman entrepreneur tadi, apalagi dikatakan bahwa nanti geliatnya kencang dan dahsyat ketika distimulus oleh APBD. Seperti itu. Yeah. Dan kita tahu sendiri bahwa Parepare adalah kota yang kecil dan tentunya memang butuh kekhasan daripada kreativitas masyarakatnya untuk mencari solusi keuangan di situasi ini. Tapi begini Bapak izin, nah kita kan tahu ya sekarang memang revolusi industri 4.0 dan bagaimana gebrakan itu selaras ketika kita berbicara revolusi industri, lahirlah kemudian istilah ekonomi digital. Iya. Nah itu bagaimana kemudian karena adanya pergeseran ekonomi akibat pandemi ini, nah dengan tadi dikatakan Bapak pula kurangnya aktivitas fisik karena physical distancing gitu kan, dan akhirnya pembayaran secara tunai diminimalisir. Ya. Nah, bagaimana kemudian dari bagian perekonomian Sekretariat Daerah Kota Parepare, karena ini kan sebenarnya multisektor kalau kita berbicara soal itu. Nah, izin Bapak sebagai Kepala Bagian Perekonomian menyikapi hal tersebut di 2021 yang semoga tidak terpuruk 2020 kemarin. Silakan. Iya, jadi kalau kita bicara ekonomi, kita harus bicara holistik. Ya. Holistik. Jadi kita harus bicara secara makro, kemudian nanti kita bicara secara mikro. Nah, apa yang Bu Ika tanyakan itu adalah konteksnya secara mikro. Nah, apa yang saya jelaskan di awal itu adalah konteksnya secara makro. Yeah. Nah, kondisinya seperti ini. Sekarang ini terjadi pelemahan daya beli masyarakat. Kenapa terjadi pelemahan daya beli masyarakat? Karena kondisi makroekonomi sedang tidak stabil. Di semua sektor mengalami penurunan. Ada sebuah data yang menunjukkan bahwa ketika semua orang harus menjaga jarak, physical distancing, hampir semua sektor terpukul. Hampir semua sektor terpukul. Nah, ketika semua sektor terpukul, maka daya beli itu pasti mengalami penurunan. Induk dari kebijakan makroekonomi itu adalah daya beli.
sehebat apapun Anda menjual, bagaimanapun canggihnya Anda melakukan inovasi, kalau Anda menghadapi konsumen yang tidak memiliki daya beli, apa yang bisa Anda jual? Oke. Nah, jadi sekarang kita di-drive pada situasi daya beli yang sedang melemah, sedang turun. Sampai saat ini? Ya, menurut sampai Mas? saat ini. Oke. Daya beli terus turun. Itu ditunjukkan dari data-data inflasi yang terus turun. Inflasi yang terus turun itu menunjukkan kurangnya transaksi. Nah, kurangnya transaksi ini adalah bukti bahwa di masyarakat, di sektor real ini, transaksi sedang turun akibat daya beli turun. Ini induknya. Nah, sekarang, bagaimana sektor mikro atau bidang usaha atau sektor UMKM ini menyesuaikan diri terhadap daya beli yang sedang turun? Oke. Kalau masyarakat berpikirnya kan sederhana, turunin aja harganya, ya kan? Ya. Turunin aja harganya supaya daya belinya turun. Tapi kan tidak sesederhana itu. Kita harus petakan daya belinya siapa yang turun. Nah, kalau di ekonomi kan kita selalu membagi tiga, ada masyarakat atas, menengah, kemudian ada ke bawah. Nah, kalau kita andai-andaikan misalnya, karena tadi kita bicara bahwa APBD ini adalah stimulus ekonomi di Kota Parepare, pasti kita bicara tentang gaji pegawai. Ya, satu. Iya, gaji pegawai. Nah, pegawai ini adalah mereka yang disebut di dalam ekonomi sebagai sektor rumah tangga. Inilah yang memiliki potensi, punya purchasing power, punya daya beli. Iya, punya daya beli. Nah, apakah pegawai terimbas? Ini hanya salah satu contoh. Apakah pegawai terimbas? Apakah daya beli pegawai itu turun? Kalau kita lihat gajinya tetap. Kenapa? Karena gajinya berasal dari pusat, ya, transfer dana pusat. Nah, kalau kita mengandai-andaikan ini pegawai sebagai salah satu kelas di dalam masyarakat, daya belinya ini tetap. Nah, kalau Anda memiliki usaha yang segmentasinya untuk pegawai, mungkin tidak terlalu sulit. Inovasinya tidak perlu terlalu kencang misalnya. Sisa inovasi yang dibutuhkan bagaimana produknya sampai ke pegawai ini dengan tetap memelihara, menjaga protokol kesehatan. Kan? Dan ini lebih sederhana, ya bisa pakai delivery, dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan UKM kita yang segmen pasarnya itu di bawah, yang juga daya belinya sangat rendah, yang sangat terpukul. Paling terpukul. Paling terpukul. Bukan paling iya, terpukul. Iya. Kalau masyarakat atas itu sekarang sedang mengambil posisi menahan diri. Menahan diri. Makanya banyak tuh kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang memang menyasar segmen kelas atas. Bagaimana pusat mengatur kebijakan untuk kelas segmen atas? Segmen atas ini kan kerjanya beli mobil. PPNBM-nya dihilangkan. Saya kemarin ke Toyota melakukan cek-cek, kemudian ternyata mobil di situ harganya sudah berkurang sampai 60 juta. Belum lagi dikasih cashback. Iya. Jadi itu adalah program untuk menyasar segmen atas misalnya. Nah, yang harus kita pikirkan ini bagaimana ini purchasing power atau daya beli masyarakat bawah. Seperti ini. Nah, sekarang sektor UMKM yang memiliki segmentasi pasar di sektor bawah ini yang harus berpikir keras bagaimana melakukan inovasi ini. Nah, menyambung pertanyaan Bu Ika tadi bahwa sekarang ini era industri 4.0, adanya digitalisasi. Apa yang dilakukan pemerintah Kota Parepare? Nah, kami bergerak kencang, bergerak cepat. Saya sendiri sudah bicara langsung dengan owner Grab, salah satu transportasi online ya. Transportasi online.
kami berdiskusi bagaimana caranya agar produk yang sampai ke masyarakat itu tidak begitu mahal. Karena ada penjelasan dari kawan-kawan di BPS bahwa salah satu penyumbang inflasi kita itu adalah biaya transportasi yang besar. Nah, beberapa saya lihat, saya amati, produk itu akan semakin mahal jika melalui transportasi online. Mungkin sampainya tidak ada masalah bagi yang memiliki daya beli, tapi yang tidak memiliki daya beli. Berat di ongkos. Iya, berat di ongkos. Anda bayangkan satu produk misalnya untuk sampai ke konsumen itu beban ongkosnya itu minimal 5.000. Bahkan sama dengan harga produk. Bisa sampai 10.000 sampai 15.000. Kalau kita beli nasi ayam misalnya harganya 15, ongkirnya 10.000. Sampai di kita 25. Nah, bagi masyarakat yang kelas menengah ke atas itu tidak ada masalah. Lagi-lagi kelas yang paling bawah ini yang problem. Gimana inovasi-inovasi itu dilakukan? Seperti itu. Jadi kami di pemerintah kota tidak berpikir hanya untuk kelas menengah kemudian kelas atas. Kalau kelas atas sih mungkin bisa memikirkan dirinya sendiri. Jadi kita itu berpikir di kelas bawah. Nah, apa yang harus dilakukan untuk masyarakat yang sangat terdampak pandemi di kelas bawah ini? Pemerintah itu sudah punya banyak program. Minimal mempertahankan purchasing power atau daya belinya. Bagaimana cara mempertahankan daya beli? Pertama adalah mungkin ada hal-hal yang harus digratiskan supaya uang yang mereka miliki itu bisa difokuskan di tempat yang lain. Makanya muncullah program PKH. Ya, ada beras, ada minyak, ya, ada kebutuhan pokok. Harganya 50% lebih murah. Iya, ada telur. Supaya disposable income atau uang yang hendak dibelanjakan itu bisa difokuskan ke hal yang lain. Karena sekarang ini sudah terjadi shifting, pergeseran kebutuhan pokok. Sekarang orang kalau nggak punya kuota, itu sama bahayanya kalau tidak makan, seperti itu. Nah, iya, saya lihat di TV semalam, ada anak yang putus sekolah, tapi bukan di Parepare. Ya. Ada anak yang putus sekolah karena tidak punya kuota. Karena sekarang sekolah via online. Iya, semua via online. Jadi inilah gunanya program-program bantuan sosial PKH untuk mempertahankan living cost bagi masyarakat bawah, supaya penghasilan yang mereka dapatkan itu bisa difokuskan lagi ke hal-hal yang lain. Nah, ini salah satunya. Yang kedua, saya menyisir semua program yang ada di pemerintah kota. Ada 138 miliar yang seluruh APBD kita ada 138 miliar yang tujuannya itu untuk pemulihan ekonomi. Ada di masing-masing, ada di dinas masing-masing lah. Ya, seperti itu. Baik. Ini menarik untuk kita perbincangkan memang karena memang sekarang kita masuk di pola adaptasi baru yang mana kita sendiri sudah mengalami kelonggaran di Parepare, Pak ya. Karena dari pukul 8 sekarang sudah mulai pukul 10, tapi tentunya ini proses recovery negara-negara maju saja seperti Amerika, Korea, Jepang, Inggris dan beberapa negara Eropa, Uni Emirat Arab pun sekalipun gitu ya, itu masih melakukan recovery ekonomi yang karena kontraksi ekonominya masih cukup kencang, apalagi kita di wilayah Parepare. Tapi sabar, kita akan sambung kembali perbincangan menarik ini saudara bersama Bapak Kepala Bagian Perekonomian Sentago Parepare. Tetaplah bersama kami. Peduli FM, pendengar
Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Saya Sugierto. saya Adrianti Sulaiman. Saya Sultan Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Selamat pagi, dokter. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter Bernang dari SPB. Baik, saudara, Anda masih bersama kami, masih bergulat soal perekonomian yang bagaimana kita berupaya, terutama ditegaskan Bapak Kabar Perekonomian tadi, memang Parepare begitu concern untuk memikirkan yang terbaik bagi masyarakat. Bahkan sampai sejauh ini pun Pak Wali Kota Parepare beserta seluruh jajaran masih berusaha melakukan inovasi-inovasi terbarukan bagaimana memulihkan beberapa sektor ini, terutama kesehatannya stabil, kemudian perekonomian kita semakin kuat ya. Ini terus terjaga. Tapi sedikit Pak, saya ini flashback ini. Kejadian 98. Iya kan, kalau kita berpikir ya, itu kan juga Indonesia juga mengalami pukulan keras waktu itu dengan begitu krusialnya situasi, ditambah juga PHK, kemudian dolar yang tiba-tiba unpredictable, tiba-tiba naik seperti itu. Oke, kita belajar dari situ. Iya. Toh kita bisa bangkit kembali. Iya. Tanggapan Bapak? Iya. Jadi dalam kebijakan ekonomi itu kita berpikirnya itu ada the long run, panjang, masa yang panjang. Karena kalau kita menarik sebuah kebijakan dalam waktu yang sangat panjang, fluktuasinya itu tidak begitu kelihatan. Ya. Ada juga kebijakan yang sifatnya short run untuk jangka pendek. Nah, saya melihat kebijakan ekonomi kita ini yang didrive dari pusat, kemudian di breakdown ke daerah, itu sudah menurut saya ya, yang punya latar belakang belajar tentang ekonomi, sangat luar biasa menurut saya. Oke, luar biasanya seperti apa? Sangat luar biasa. Luar biasanya begini Mbak, kita sangat cepat recovery di kuartal pertama ini. Iya. Indikator-indikator kita itu sudah mulai positif. Bahkan IMF, kemudian Bank Dunia itu memprediksi pertumbuhan makro di kuartal pertama dan kedua itu 4,5. Nah, apa artinya itu? Bayangkan kita tumbuh dari negatif ke positif. Ini jadi kebijakan yang muncul itu memang kebijakan on the long run, jangka panjang, ya. Nah, sekarang seperti yang Bu Ika tanyakan,
apakah sama misalnya kondisinya ini 98 dengan COVID ini? Iya. Nah, ada satu kata kunci soal COVID, vaksin. Oke, so divaksin Bapak? Saya kebetulan penyintas COVID. Oh, penyintas Jadi, jadi iya. perlu harus ini ya. Iya, Oke. jadi mungkin saya dapat suntikan kedua saja. Oke, Iya. baik. Jadi vaksin. Oke. Program vaksinasi ini adalah parameter Ukuran. Nah, jika vaksinasi ini sukses, maka stabilitas ekonomi itu akan ikut sukses. Karena memang dia penyebab utamanya. Iya. COVID ini penyebab Oh, utamanya. iya. Inti persoalannya inti dapat. persoalannya seperti itu. Nah, sekarang kita sedang optimis dalam program vaksinasi itu. Bapak Presiden sangat yakin bahwa di bulan Desember ini semua sudah selesai. Iya. Kemarin sudah datang vaksin AstraZeneca dan macam-macam lah. Iya, Nah, Sinovac dan iya. lain-lain. Dan kalau Ibu Ika nonton soal genom atau DNA orang Asia itu jauh lebih kuat katanya orang Asia itu terhadap virus dibanding Eropa. Kenapa? Karena kita itu kaya akan hayatinya. Kita ini sudah terbiasa dapat virus dari hutan, dari laut, dari gunung. Kita kaya hayatinya. Jadi antibodinya terbentuk secara alami. Iya, menurut para ahli katanya antibodi kita itu jauh lebih bagus, lebih kuat. Nah, ada beberapa negara di Asia yang malah sangat rendah kayak Thailand, ya, Vietnam, gitu. Nah, sebenarnya kita sangat optimis dengan program vaksin ini yang sudah mulai jalan. Bahkan saya lihat Makassar ini sudah nggak ada pembatasan. Sudah nggak ada pembatasan. Ini menarik ini. Ya. Menarik. Kalau sudah ada contoh-contoh seperti ini sangat membantu kita dalam membuat kebijakan susulan. Nah, saya dengar juga bahwa beberapa daerah di Indonesia sudah melakukan tatap muka di sektor pendidikan. Mungkin kantin di sekolah itu sudah mulai hidup lagi, sudah mulai bekerja, penjual-jual sudah mulai datang. Nah ini, apalagi kita ini kota pendidikan. Betul. Iya, kita kota pendidikan. Banyak sekali sektor yang ikut jika sekolah itu mulai jalan. Tapi yang harus jadi catatan Bapak izin adalah salah satu saya kira sektor yang paling mengalami dampak daripada COVID ini adalah sektor kepariwisataan. Oh iya. Yang mana pare-pare juga tagline-nya itu. Iya. Pendidikan, penerapan kesehatan dan kepariwisataan. Silakan. Ini yang saya mau bilang bahwa ada beberapa kota di Sulawesi Selatan ini karakteristiknya itu sangat jauh berbeda dengan kita. Mereka di sektor pertanian memang unggul, pendapatan asli daerahnya di sektor pertanian, perikanan, pertambangan. Kita tidak punya sumber daya alam. Betul. Iya, kita ini adalah kota invitasi. Jika orang datang, kita dapat duit. Kalau kafenya nyala di malam hari, kita dapat duit. Kalau enggak, PAD kita bisa turun. Iya. Penyumbang PAD terbesar kita kan sektor kesehatan dan hotel, restoran. Nah, ini kan hanya sektor kesehatan yang bertahan, yang PAD-nya malah naik di pandemi ini. Tapi kan juga recovery-nya, klaimnya juga Iya, harus dia. saya kira sama saja ya. Berapa masuk, berapa keluar. Iya, nah, memang diharapkan sektor kepariwisataan ini tumbuh inovasi-inovasi. Saya sangat tertarik dengan inovasi yang dilakukan di Makassar itu. Ada lomba sepeda virtual. Wow, iya. Seperti apa ini menarik? Jadi diadakan di Nipa Mall di Makassar. Jadi semua peserta itu hanya menghadapi layar, kemudian dia mengayuh sepeda di depan layar. Menggunakan gadget atau smartphone Menggunakan masing-masing? gadget dan usaha yang dia lakukan untuk mengayuh sepeda itu sama saja kalau dia ada di luar. Cuma nggak ada hambatan angin. Nggak ada hambatan angin. Tapi kecepatan usaha semua peserta itu sama. Ya, ada yang juara 1, juara 2, juara 3, dan keringatan juga. Seperti itulah yang saya maksud salah satu inovasi virtual. Iya.
Tapi itu tadi, ini pikiran jangka pendek. Sebenarnya setelah selesai ini semua kita kembali ke situasi normal. Iya. Kembali ke kembali ke 16 Maret 2020. Karena 17 Maret 2020 pas setahun. Kita betul-betul terhempas di situasi ini. Betul. Nah, baik, kalau berbicara tentang tadi kepariwisataan, sebenarnya banyak catatan-catatan yang sebenarnya seyogyanya dilaksanakan sepanjang tahun 2020. Melihat Dinas Pemuda dan Olahraga ya, ini memang tengah membuat sebuah inovasi event-event yang memang di awal tahun 2020 begitu mewah dan cukup mencuri perhatian di wilayah Ajata Parang, malah bukan lagi wilayah Kota Parepare gitu. Tapi ini kan selaras juga dengan teori Bapak Wali Kota, teori telapak kaki sebenarnya. Dan di 2020 ini betul-betul mau tidak mau kita dilematis situasinya, dilematis pragmatis seperti itu, komplit. Nah, seperti apa melihat itu? Kebijakan Bapak Wali Kota ini tetap berpikiran the long run, jangka panjang. Kita tidak bisa menghentikan proyek-proyek ikonik. Proyek-proyek ikonik ini sifatnya jangka panjang, karena kita tetap punya visi awal bahwa kota ini adalah kota invitasi. Ini adalah kota transit. Orang kalau mau transit harus ada yang menarik. Nah, proyek ikonik misalnya taman-taman kota, kemudian Masjid Terapung, ini harus tetap jalan. Ini harus tetap jalan karena inilah sektor-sektor unggulan kita, pariwisata kita. Kita ini bersyukur sekali, kotanya kecil tapi lengkap. Ada sungai, ada laut, pesisir ya, kita ada punya pesisir, gunung, ada gunung. Saya kalau ke Makassar selalu pingin balik ke sini. Saya kalau ada di Jakarta selalu pingin balik. Mau ke pulang. Sini. Nah, ini menariknya kota kita. Iya. Seperti itu. Oke, jadi intinya memang Kota Parepare di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan PWSH, memang sudah memiliki eyesight masa depan yang tepat dan tajam seperti itu ya, bahwa terlepas adanya pandemi, saya kira ini akan menggeliat kembali dengan kita sudah tadi dikatakan ada sebuah state icon daripada kota kita, apalagi sekarang tengah dikembangkan lagi teman-teman dari antropologi, kemudian mengulik kembali daripada icon culture yang ada di Kota Parepare. Saya kira ini bisa berkembang terus. Saudara, saya masih akan segera kembali, menarik sekali perbincangan hangat kita. Tetaplah bersama kami di TV Peduli. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, saya Trianti Sulaiman, saya Rusatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap.
Baik, saudara pemirsa, masih bersama saya Kamerdeka Sari dan juga Bapak Basuki Busra SMS yang merupakan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Parepare. Ini sebenarnya kalau tadi saya mengemukakan ya situasi di tahun 98, but it's just Indonesia gitu kan. Tapi sekarang ini adalah dinamika global sebenarnya. Jadi memang kita mengadu kepada siapa karena dia pun juga mengalami hal yang sama, bahkan mereka pun mungkin jauh lebih buruk ya. Tapi salah satu memang sekarang yang cukup kita apresiasi adalah anak-anak muda yang mulai memiliki bibit-bibit mental kewirausahaan seperti terlepas apapun background mereka begitu Pak. Untuk wilayah Kota Parepare seperti apa bentuk full support dan pendampingan dari pemerintah kota untuk anak-anak milenial ini? Kami di bagian ekonomi itu selalu bicara atau bertindak membuat kebijakan awalnya pasti dari data. Ya, jadi yang pertama kami lakukan di masa pandemi ini adalah melakukan mapping. Mapping. Yang kita mapping itu adalah berapa sih sebenarnya jumlah UMKM di Kota Parepare? Berapa sih sebenarnya anak-anak muda kita yang berusaha di sini? Apa yang mereka kerjakan? Apa yang mereka lakukan? Ya, nah kami sudah membuat Google Form, kemudian melempar Google Form itu secara berjenjang, mulai dari kecamatan, kemudian kelurahan, kemudian RT, dan RT melakukan pendataan di RT-nya masing-masing, siapa aja yang berusaha, mulai dari jualan online, kemudian jualan Indomie, tempel ban, salon, sampai perhotelan. Dari hasil mapping itu kita dapat data 13.000 lebih. Separepare? Separepare, 13.000 lebih. Dan ini pendataannya sangat diapresiasi oleh Biro Ekonomi Provinsi, kemudian OJK. OJK sampai kemarin kita presentasi di Sheraton, di waktu acara TPAKD itu beberapa daerah belajar kepada kita. Menjadikan Parepare pilot project. Iya, bagaimana bisa dalam sebulan bisa dapat 13.000 seperti ini. Jadi kita pakai teknologi Google Form dan data itu sudah kita dapatkan. Nah, kesimpulannya adalah di masa pandemi ini justru banyak wirausaha yang muncul. Menjamur malah. Menjamur. Siapa wirausaha yang muncul itu? Mereka yang tadinya di PHK, di tempatnya bekerja, kemudian bikin toko makanan. Mereka yang mahasiswa-mahasiswa yang sudah kuliah online, mengisi waktu kerja wirausaha. Part time. Saya sendiri Bu Ika ada kafe, saya buat kafe, 4 karyawan saya semuanya mahasiswa. Oh keren, bisa singgah ngopi kan? Bisa. Nah, dari situ sebenarnya kita banyak belajar bahwa pandemi ini selain memberikan efek, sebenarnya bukan efek negatif ya, efek menekan. Kalau orang selalu ditekan itu alam bawah sadarnya keluar, kreativitasnya keluar. Istilahnya anak-anak muda sekarang mengatakan the power of kepepet mungkin ya? Iya, the power of kepepet. Jadi saya dengan teman-teman komunitas UMKM sangat dekat. Saya dengan komunitas-komunitas UMKM, misalnya TDA, tangan di atas, saya sering panggil di ruangan. Kenapa? Kami ini lebih banyak mendengar. Saya ingin semua teman-teman saya di bagian ekonomi itu lebih banyak mendengar sebelum membuat kebijakan. Nah, jadi kami tahu persis di mana masalahnya. Jadi anak-anak di sini itu bukan tidak kreatif. Usahawan kita itu bukan tidak kreatif, tapi memang ada problem global yang saya sebutkan di awal tadi, daya beli. Ketika orang tidak memiliki daya beli, sekreatif apapun Anda, sulit untuk menggali permintaan. Istilahnya kalau di ekonomi itu kita bicara sisi demand, sisi supply. Sisi supply ini adalah sisi yang Bu Ika tadi tanyakan, sektor UMKM. Nah, sektor UMKM-nya bagus, kreatif, kemudian banyak melakukan inovasi, tapi dari sisi demand,
sisi demand permintaan di pasar itu memang lagi turun. Nah, seperti itu. Saya sering ngobrol ke teman-teman. Saya kasih contoh ya. Ya. Di sini ada teman usahanya donat. Oke. Jangan sampai ini donat brand yang favorit saya lagi. Donatnya bagus. Iya. Saya sampai bilang ke dia, usahakan tahun ini kita keluar. Karena pasar di luar itu lebih besar, lebih kaya. Contoh misalnya di Makassar, purchasing power-nya lebih tinggi. Ya, ya. Nah, Anda harus keluar. Tidak bisa kita tinggal di Parepare, melakukan persaingan, padahal kita punya kualitas itu sudah bisa bersaing di luar. Nah, kalau semua yang jago-jago ini ngumpul di dalam, itu market share-nya atau pasarnya ini akan dibagi kecil-kecil. Ya segitu-gitu aja. Segitu-gitu aja. Makanya kami dorong semua yang sudah punya kemampuan bersaing di pasar keluar. Bikin etalase di mall, di Makassar. Bikin. Ada donat di sini yang mereka sudah bersiap-siap untuk ekspansi keluar. Oh benar, ini Iya, brand donat seperti itu. favorit saya Iya. kayaknya. Dan memang rasanya lebih, saya tidak menyebutkan merek karena dia ada lagi endorse kita, nanti besok-besok dia endorse kita Iya. ya. Berkat bantuan Bapak ini, Bapak Basuki gitu. Karena memang rasanya sangat kekhasan banget. Kalau kita nutup mata, kita langsung ingat salah satu brand merek ternama. Iya. Kalau kita ingat, kalau dari taste, packagingnya juga oke, sanitizer dan hygiene-nya Iya. juga keren gitu. Tapi terlepas daripada apapun itu, Bapak izin sebagai warga masyarakat dan istilahnya warga negara Indonesia, tentunya kita saling menguatkan di situasi ini. benar. Nah, untuk masyarakat Parepare seperti apa perwakilan dari pemerintah Kota Parepare? Silakan Bapak di situasi pandemi saat ini. Ya, pertama kita harus berpikir holistik, kembali ke holistik keseluruhan. Pertama adalah semua, kalau kita mau menyebutnya bencana, sebutlah misalnya pandemi ini adalah bencana. Ini semua seperti vaksin aja sih. Kita dimasukkan virus yang kecil supaya kita lebih kuat. Seperti itu. Pikiran-pikiran positifnya seperti itu. Yang kedua, ini ada masanya. Ini ada masanya. Menghadapi masa seperti ini, kita tetap harus optimis bahwa kita bisa melewati ini. Yang ketiga adalah jangan lakukan perubahan drastis untuk menjawab persoalan jangka pendek seperti ini. Iya, kita tetap harus konsisten berpikir jangka panjang. Contoh misalnya, Anda punya usaha, terus datang pandemi, Anda banting, setir. Padahal ketika Anda meletakkan itu di atas meja, usaha ini akan sangat optimis di masa depan. Cuma karena ada pandemi, dia harus stagnan. Terus Anda tiba-tiba mengubah haluan. Jangan seperti itu. Kita harus bisa melewati ini dengan sabar, lakukan inovasi-inovasi, tetapi jangan mengubah mindset bisnis, karena yang kita hadapi ini adalah masa yang lebih panjang. Seperti itu sih. Oke. Istilahnya salah satu juga betul. Istilahnya selain sabar, inovasi dan konsisten komitmen ya. Ada teman-teman, ada teman saya appreciate betul, dan ini kita menjadikan beliau ini, saya pribadi apresiasi yang setinggi-tingginya buat dia, karena di tengah kisaran bulan 6, bulan 7 tahun kemarin itu sempat hampir gulung tikar. Tapi setelah beliau ini melihat situasi sama selaras yang dijabarkan oleh Bapak Kabak perekonomian, bahwa sabar dan inovasi itu penting. Jadi kita dulu tahunya hanya ada ayam geprek. Sekarang sudah ada ikan geprek, tahu geprek, tempe geprek, telur geprek, semuanya digeprek gitu. Jadi ini inovasi sebenarnya. Jadi ketika yang tidak, karena uangnya kecil, tidak bisa membeli ayam geprek, tapi karena pengen juga ada geprek-gepreknya dengan rasa dan sambal yang sama, tempe aja deh. Tapi kan tetap beli, tetap beli menyesuaikan dengan situasi kantong dan perasaan kantongnya. Ada lagi yang ditambahkan Bapak sedikit? Saya kira memang kekuatan kita itu akan keluar, akan muncul kalau tekanannya besar, seperti itu. Jadi saya sendiri yang saya alami, bukan sebagai kabak ekonomi misalnya, sebagai pengusaha, saya kalau yang saya hadapi sekarang ini adalah membangun empati dengan Teamwork. Jadi karyawan saya itu paham juga kalau
gaji mereka turun. Mereka paham, situasinya paham. Kita sama-sama menderita, kita melakukan empati. Tapi saya selalu tekankan, ini ada masanya. Ya. Ini ada masanya. Sabar, tahan sedikit. Tapi tetap lakukan inovasi. Inovasi itu penting. Kenapa? Inovasi inilah yang menjawab problem-problem jangka pendek. Iya. Tapi basic bisnis itu jangan langsung diubah. Karena investasi IO-nya, investasi awalnya itu sangat besar. Iya. Misalnya punya kafe, kena pandemi, tiba-tiba bubar, semua alat dijual, bubar, pulang kampung seperti itu. Ketika pandemi selesai baru memulai lagi dari nol. Lagi, biayanya besar. Betul. Startup money-nya itu besar. Nah, saya sangat terbantu dengan program-program perbankan. Iya. Kita dikasih kur 6%. Kalau nggak mampu bayar, bermohon restrukturisasi. Iya, saya sendiri melakukan restrukturisasi. Saya nggak mampu bayar, misalnya 5 juta, saya minta 1 juta dikasih. Iya, ini ada program. Banyak sekali di produk perbankan sekarang ini sangat membantu kita. Kalau Bu Ika punya kartu kredit, dulu kalau kita punya pinjaman di kartu kredit itu 1 juta lah misalnya, minimal bayarnya itu 400. Tapi saya udah nggak pakai lagi, Pak. Oke. Kebablasan saya. Oke. Sekarang Anda punya utang misalnya 15 juta, minimal bayarnya itu 400.000. Iya. Kabarnya demikian ya, teman-teman bilang begitu. Banyak sekali fasilitas perbankan kita bisa gunakan. Iya. Tapi jangan pinjam duit untuk konsumsi ya. Iya. Peruntukannya beda. Iya, peruntukannya beda. Nah, inilah entrepreneurship-nya harus dimunculkan. Saya melihat nanti akan lahir entrepreneurship yang jago menghadapi pandemi seperti itu. Iya benar. Iya. Baik Iya, betul. Jadi ini kembali lagi bahwa sebenarnya kalau saya mengatakan ini dari awal bahwa ini bukan masalah. Mungkin sebagian mengatakan Bu Ika pintar sekali ngomongnya, kayak gitu kan? Iya. Tapi diawali dari hati kemudian dikeluarkan dengan omongan terkoneksi dengan otak kita, itu kalau ini kan obat loh dalam sini. Kalau kita berpikir yang baik-baik akan baik juga jadinya. Jadi situasi ini sekali lagi saya berharap ini momentum yang tepat lah untuk kita membangun mental masyarakat, mental kita pribadi lebih kuat dan kompetitif. Karena seperti itu, siapa yang tidak kompetitif tidak akan pasti tergerus dengan situasi. Apapun sebenarnya, apapun ibu rumah tangga kalau tidak kompetitif, wah susah. Apalagi kita mau keluar dari pintu sudah harus mikir ini banyak kompetitor. Tapi apapun itu kita berharap, saya pribadi berharap bahwa ada hikmah di balik pandemi. Semuanya ada. Dan yang paling utama adalah kita adalah saksi sejarah, Pak. Tidak kita semua mengalami. Kita saksi sejarah dan suatu saat anak cucu kita akan berceritakan, pernah loh saya sampai anak saya itu ijazahnya ijazah corona kan. Ujian nasional ijazahnya corona, dan ini sebuah sesuatu yang menjadikan kita lebih tough, lebih powerful, lebih strong, dan bagaimana menyikapi dengan bijaksana. Terima kasih Bapak Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Parepare. Ini menarik sekali loh, sejam ini saya nggak rasa loh ini bisa share dengan beliau, terutama untuk teman-teman entrepreneurship. Jangan putus asa, jangan menyerah. Ini tidak akan lama, pasti berlalu dan akan memberikan pasti pelajaran-pelajaran hebat buat kita di masa mendatang. Saya Ika Merdeka Sari, mewakili teman-teman kurang petugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi dan menjelang siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.